Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai belajar kitab Mukhtasar Jiddan. Sudah sampai di bagian terakhir ini. Ya, jadi dalam kitab Mukhtasar Jiddan ada 3 isim. Isim marfu ada 7. Isim mansub ada 15. Sekarang tinggal isim majrur atau isim mahfud. Sesudah kita tahu semuanya, nanti pasti kita bisa baca kitab. Jadi setiap isim itu mesti bacanya 3 kan? Dengan warafa, nasab, khafat. Udah. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya. Babu mahfuzatil asma'i. Ini adalah bab yang dikhafatkan dari segala isim-isim. Ini adalah bab yang dikhafatkan dari segala isim-isim. Bab terakhir. Karena isim nggak ada jazam dia. Isim khafat. Ini bab terakhir. Al-mahfudatu salah satu bermula segala isim yang dikhafatkan. Atau bermula segala isim yang dijarkan itu salah satu. Ada 3. Penyebab isim kita baca jar ada 3. Ada kala dimasuki huruf jar pertama. Makanya jar kan. Ada kala dia jadi mudhaf ilaih. Idhofah namanya. Mudhaf ilaih. Ada kala yang ketiga dia mengikut isim khafat. Tabi' bagi mahfud. Baik ataf kepada mahfud, na'at kepada mahfud, badal kepada mahfud, taukid kepada mahfud kan? Nah itulah penyebab isim khafat. Penyebab isim khafat ada 3. Ada kala khafat dengan huruf, ada kala khafat dengan idhofah, mudhaf ilaih, ada kala khafat dengan sebab tabi' bagi mahfud. Itu ataf, na'at, ataf, taukid, badal nih. Al-mahfudhatu salah satu bermula segala isim yang dikhafatkan itu 3. Pertama mahfudun bil harfi. Yang mana 3? Mahfudun kita badal. Yang mana 3? Mahfudun bil harfi. Dikhafatkan dengan huruf. Atau dijarkan dengan sebab masuk huruf jar. Nah contohnya marartu bi Zaidin. Aku bertemu dengan si Zaid. Bi Zaidin. Kenapa Zaidin kita baca jar? Karena ada huruf jar ya kan? Ini namanya mahfud bil harfi. Dijarkan dengan sebab ada huruf jar. Wa mahfudun bil idhofati. Dan mahfud dengan sebab idhofah. Dikhafatkan isim tersebut dengan sebab idhofah. Maknanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu mesti isim. Isim, mudhaf ilaih juga isim. Enggak mungkin fi'il mudhaf, enggak mungkin fi'il mudhaf ilaih, enggak mungkin huruf jadi mudhaf, enggak mungkin huruf jadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu khusus ada pada isim. Namanya mahfud bil idhofah. Nah, dia dijarkan dengan sebab idhofah. Mana contohnya? Nahu ja'a gulamu Zaidin. Ja'a gulamu Zaidin. Datanglah oleh budak si Zaid. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Gulamu fa'il ja'a. Fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Gulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Kenapa kita baca gulamu? Fa'il ja'a. Yang merafa'kan gulamu ja'a. Jahat, Kenapa kita baca Zaidin? mudah Mudhaf bernilai. mudhaf ilaih. Jadi siapa yang menjarkan Zaidin? Ulam, Gulamu. Mudhaf gulamu Zaidin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf kan? Jadi ya, Zaidin ini majrur dengan sebab adanya si gulamu kan? Nah, ini penyebab jar kedua yaitu idhofah namanya. Kalau gulamu namanya mudhaf, Zaidin namanya mudhaf ilaih. Kita gabung gulamu dan Zaidin namanya idhofah. Oke kan? Penggabungan 2 isim namanya idhofah. Kemudian watabi'un lil mahfudi. Yang ketiga nih. Yang pertama mahfud bil harfi. Yang kedua mahfud bil idhofati. Yang ketiga tabi'un lil mahfudi. Yang mengikuti bagi mahfud. Yang mengikuti bagi mahfud sama dengan yang mengikuti bagi marfu. Tabi' marfu ada 4. Na'an, ataf, taukid, badal. Tabi' mansub juga sama. Na'an, ataf, taukid, badal. Tabi' mahfud juga sama. Na'an, ataf, taukid, badal. Karena na'at kepada majrur, majrur. Ataf kepada majrur, majrur. Badal kepada majrur, majrur. Taukid kepada majrur, majrur kan boleh, boleh itu. Nah, jadi dalam tabi' ini masuk 4.
Mana contohnya? Nahu marartu bi Zaidin al-alimi. Aku bertemu dengan si Zaid yang alim ianya si Zaid. Bi huruf jar Zaidin majrur bibi tanda jar kasrah. Alimi naik kepada Zaidin. Naik kepada majrur majrur tanda jar kasrah. Apa penyebab alimi majrur? Karena naik Nah, kepada Zaidin. Nah itu. Jadi kelihatannya siapa yang menjarkan alimi? Tetapi karena bi masuk kepada Zaidin, alimi sifat si Zaidin. Berarti yang menjarkan alimi tetap Zaidin. Si Zaid yang alim ianya si Zaid. Wa bi Zaidin wa Amrin. Ini kita ulang contohnya seolah-olah marartu bi Zaidin wa Amrin. Aku bertemu dengan si Zaid dan si Umar. Bi huruf jar Zaidin majrur wa ataf Amrin ataf kepada Zaidin. Kenapa kita baca Amrin? Karena kita ataf kepada Zaidin, ataf kepada majrur majrur kan? Nah, ini namanya majrur dengan sebab tabi, yaitu dengan sebab di atas. Nah, wa bizaidin nafsihi. Ini contoh juga nih, contoh taukid. Marartu bizaidin nafsihi. Aku bertemu dengan si Zaid, nafsihi dirinya si Zaid. Bi huruf jar Zaidin majrur, nafsi taukid kepada Zaidin. Taukid kepada majrur majrur tanda jar kasrah. Mudhaf nafsihi mudhaf ilaih kan? Jadi nafsi. Kenapa dia nafsi? Karena taukid kepada Zaidin. Ini kalau udah lupa di belakang ada namanya taukid maknawi. Lafadznya sudah maklum. Nafsu ainu kullu ajma'u. Nah itu. Wa bizaidin akhika. Maratu bizaidin akhika. Aku bertemu dengan si Zaid. Siapa si Zaid? Akhika, saudaramu. Jadi kita baca akhi karena mengikuti Zaidin. Akhi badal kepada Zaidin. Badal kepada majrur majrur tanda jariyah. Kenapa tanda jariyah akhi? Karena akhi as asmaul Asmaul khamsah. Khamsah. Al khamsah tanda jarnya ya. Jadi kenapa kita baca tanda jarnya ya? Karena badal kepada Zaidin kah? Namanya tabi bagi majrur kan? Akhi mudhaf kah mudhaf ilaih. Nah, ulang lagi. Tadi mahfud ada tiga. Mahfud dengan huruf, mahfud dengan idhofah, yang mengikuti bagi mahfud. Nah, tabi'un lil mahfud. Yang mengikuti bagi mahfud. Yang mengikuti bagi mahfud. Jadi tadi ulang lagi contohnya. Marartu bi Zaidin al-alimi. Aku bertemu dengan si Zaid yang alim ya si Zaid. Kita baca alimi karena ngikuti Zaidin. Yang mengejar alimi siapa? Zaidin dengan Seolah-olah kita mengira yang mengejar Zaidin yaitu karena alimi mengikuti Zaidin. Alimi mengikuti Zaidin namanya tabaiyah. Karena alimi mengikuti Zaidin, kita mengira seolah-olah yang mengejar alimi karena alimi mengikuti Zaidin. Tabaiyah kan? Sebenarnya bukan. Yang mengejar alimi karena alimi mengikuti Zaidin, Zaidin dijar oleh bi, berarti yang mengejar alimi tetap bi. Ini yang akan beliau jelaskan di depan nih. Wa kalamuhu yuhimu anna tabi'a mahfudun bittabaiyati. Wa kalamuhu dan bermula ucapannya musannif, ucapan musannif dalam kurung wa tabi'un lil mahfudi. Wa kalamuhu dan bermula ucapannya musannif itu yuhimu, memberi waham ya, yang ucapan anna tabi'a bahwa sungguh tabi', bahwa sungguh kalimat yang mengikuti tadi mahfudun bittabaiyah itu dikhafatkan dengan tabaiyah dengan sebab dia mengikut. Bermula kalamnya musannif itu memberi waham ya bahwa sungguh tabi' baik naat atau taukid badal itu dikhafatkan dengan sebab dia mengikuti. Dengan sebab dia mengikuti dia jadi jar karena dia mengikuti jar kan. Seolah-olah begitu padahal bukan. Padahal bukan. Tapi begitu juga boleh, ada khilaf. Wa sahihu annahu mahfudun bima jurral matbu. Bermula pendapat yang sahih itu bahwa sungguhnya tabe mahfudun dikhafatkan dengan ma jurral matbu, dengan ma yang dijarkan akan matbu. Wa sahih bermula yang sahih itu annahu bahwa sungguhnya tabe itu mahfudun dikhafatkan akan dianya tabe bima jarra juga boleh. Dengan ma yang mengjar ianya ma akan matbu. Yang benar kayak maratu bi Zaidin al-alimi, alimi majrur dengan huruf yang mengjar Zaidin. Zaidin dijar oleh bi berarti alimi juga dijar oleh si bi.
Tapi i'rabnya na'at. Alimi na'at kepada Zaidin. Wa ataf Amrin ataf kepada Zaidin. Zaidin majrur dengan bi Zaidin. Berarti Amrin juga majrur dengan bi. Nah itu yang sebenarnya itu. Ini nggak terlalu penting lah. Dah. Illal badala kecuali badal. Nah, kalau badal itu beda dia. Fa'ala niyati takraril amili. Maka di atas niat mengulang-ulang amil. Kecuali badal fa'ala niyati takraril amili. Maka di atas niat mengulang-ulang amil. Mana contoh badal tadi? Maratu bizaidin akhika. Aku bertemu dengan si Zaid. Ya kan? Seolah-olah di depan bizaidin ada marartu. Maratu bizaidin. Aku bertemu dengan si Zaid bi akhika. Seolah-olah di akhika tambah bi. Bi akhika. Itu kalau badal. Maratu bi Zaidin bi akhika. Aku bertemu dengan si Zaid maknanya bi akhika dengan saudaramu. Seolah-olah akhi dijar oleh huruf jar yang ditakdirkan. Yang masuk kepada bi Zaidin. Udah gitu aja nggak tahu penting. Udah gitu. Yang penting begini. Isim mahfud tiga. Mahfud dengan huruf, mahfud dengan idhofah, tabe' bagi mahfud. Sebenarnya tabe' bagi mahfud ini nggak perlu. Isim mahfud dua sebenarnya. Mahfud dengan huruf atau mahfud dengan idhofah. Gitu aja. Tabe' bagi mahfud gimana? Tabe' bagi mahfud pasti ada huruf jar di belakangnya. Atau ada amil lain. Nah, kalau bingung nggak usah diingat. Illal badala kecuali badal fa'ala niyati takraril amili maka di atas niat mengulang-ulang amil. Falam yakhrujil khafdu anil khafdi biharfin au bil mudhaf. Maka tidak keluarlah oleh khafat dari khafat dengan huruf atau khafat dengan mudhaf. Jadi khafat sebenarnya dua. Khafat dengan huruf, khafat dengan idhofah. Maratu bi Zaidin al-alimi tadi. Alimi kan naik kepada Zaidin. Pada hakikatnya alimi majrur dengan bi Zaidin. Berarti tetap khafat dengan huruf. Itu yang beliau pengen ceritakan. Coba nanya dulu, apa yang nggak paham? Nah, itu gampangnya begitu. Kita kan baru. Isim khafat. Penyebab isim khafat tiga. Ada kala karena masuk huruf jar, ada kala karena jadi mudhaf ilaih, ada kala dia mengikuti kalimat khafat sebelumnya. Ya kan? Nah, atau naik kepada mahfud, atah kepada mahfud, tauqi kepada mahfud, badal kepada mahfud. Udah, itu aja. Jangan panjang-panjang lebar. Ya. Ini akan dikupas satu-satu. Fa'ammal mahfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila. Wa amal mahfudu. Adapun bermula yang dikhafatkan dengan huruf bahwa maka dianya mahfud bil huruf itu ma yufadu. Sesuatu yang dikhafatkan akan ia sesuatu dengan huruf min dan dengan ilah. Jadi yang menyebabkan mahfud dengan huruf yaitu isim-isim yang dia dikhafatkan oleh huruf min. Min huruf jar, ilah huruf jar dan sampai seterusnya nanti. Mana contohnya? Sirtu minal basarati ilal kufati. Aku berjalan mulai dari kota Basrah ke kota Kufah. Sirtu minal basarati. Min huruf jar basarati majrur bimin tanda jar kasrah. Siapa yang mengejarkan basarati? Min. Namanya mahfud bil harfi. Huruf apa namanya? Huruf jar. Mahfud bil huruf jar. Ilal kufati, ilal huruf jar. Kufati majrur dengan ilah tanda jar kasrah. Udah. Kufati majrur dengan huruf jar itu ilah. Ya. Kalau min namanya ibtidah. Artinya mulai dari ibtidah. Kalau ilah artinya intiha. Berakhir. Sirtu, aku berjalan minal Basrah mulai dari kota Basrah ilal Kufati berakhir hingga kota Kufah kan gitu. Jadi min maknanya ibtida kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia dari, ila artinya kepada, kalau bahasa Arab namanya intiha sampai ke situ. Nah, dah. Wa'an dan huruf jar selanjutnya an. Yang khafat dengan huruf yaitu sesuatu yang dikhafatkan dengan min, dengan ilah dan dengan an. An maknanya bahasa Arab mujawazah. Mujawazah kalau an bahasa Arab. Bahasa Indonesianya jauh. Jauh dari. Ramai itu sahma anil kausi. Aku lempar akan panah anil kausi jauh dari busurnya. Kausi busur, gagang panah. Ya, sahma anak panah. Ramai itu sama aku lempar akan anak panah anil kausi jauh dari panah. Jauh dari busur. Anak panah udah terbang meninggalkan busur di belakang. Pakai an. Ya.
pendalamannya nanti sesudah kitab ini. Wa ala dan ala. Ala dia untuk isti'ala, untuk tinggi. Kalau tinggi di atas pakai ala. Aku naik atas bukit, nggak boleh. Sa'idatu fil jabal, nggak boleh. Kalau fi di dalam, aku naik di dalam bukit kan salah. Aku naik di atas bukit pakai ala. Nahu rakibtu alal farasi. Aku menunggang di atas kuda. Rakibtu alal farasi. Punggung kuda kan di atas pakai ala. Nggak boleh rakibtu fil farasi. Aku menunggang dalam kuda. Gimana kita masuk ke perut kuda? Jadi fi itu di dalam nanti. Jadi ada huruf jar masing-masing sudah ditentukan. Untuk bagian atas pakai ala. Jalastu alal kursi. Salah kalau jalastu fil kursi. Walaupun bahasa Indonesia orang paham kan? Di mana engkau duduk? Fil kursi. Salah. Walaupun kita artikan di mana engkau duduk? Di kursi. Kalau pakai fi salah. Karena fi itu harus ada kotaknya. Paham kan? Ruang, ada ruang. Ala, jalastu alal kursi. Aku duduk di atas kursi. Di mana engkau? Di dalam kelas. Baru boleh fi. Fil fasli. Di dalam kelas. Nah, paham insyaAllah. Jadi ala itu namanya isti'la atas. Raki betul alal farasi. Aku duduk di atas kuda. Wa fi nahu al-ma'u fil kuzi. Dan fi di dalam mananya. Dorfiyah. Al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam gelas. Nah, itu masuk lah. At-tilmizu fil fasli. Murid itu di dalam kelas. Zaidun fil masjidi. Zaid itu di dalam masjid. Pakai fi. Kalau udah paham baru boleh dibalik-balik. Ya, namanya bajat nanti. Dalam Quran banyak. Warubba. Nah, rubba artinya dua. Boleh artinya taklil, boleh artinya taksir. Boleh artinya banyak, boleh artinya sedikit. Rubba, sering. Rubba, kadang-kadang. Nah, jadi tergantung keadaannya nanti. Nggak ada yang menentukan rubba artinya banyak atau sedikit. Bebas dia. Bisa sering, bisa sedikit. Rubba rajulen karimen laki tuhu. Sedikit laki-laki yang dermawan itu yang aku temui akannya laki-laki. Rubba rajulin karimen. Bisa sedikit laki-laki yang dermawan. Karimen. Itu laki itu aku temui akan dia. Atau banyak laki-laki dermawan. Itu laki itu aku temui akan dia. Tergantung daerahnya. Ada yang daerah banyak laki-laki dermawan. Ada yang enggak. Nah, ada juga yang menyatakan lebih banyak maknanya sedikit. Sedikit laki-laki yang mulia. Itu yang aku temui akannya laki-laki. Walba dan ba. Nahu maratu bizaidin. Aku bertemu dengan si Zaid. Ini bahasa Arabnya banyak nih maknanya. Ilsak juga boleh menempel, menempel. Tapi ini enggak contoh menempel ini. Maratu bizaidin. Aku bertemu si Zaid kan kita enggak menempel ya, dekat-dekat. Ada juga nanti amsak tu bizaidin. Aku berpegangan dengan si Zaid. Itu namanya ilsak, menempel. Atau bisa juga alat. Kata tu bisikin. Aku potong dengan menggunakan alat sikin ya. Bi untuk alat. Nggak penting. Yang penting bi huruf jar. Dah. Bi zaidin, bi huruf jar, zaidin majrur bibi dan dajar kasrah. Zaidin dijarkan dengan huruf jar yaitu bi ya. Sudah itu aja. Wal kafu dan kaf. Wal kafi bacanya. Mana tadi? Tadi amma amal mahfudu bil harfi fa ma yufadu bimin wa ilaya wal kafi dan dengan kaf. Kaf mananya seperti atau mirip-mirip atau menyerupai. Seperti mirip-mirip menyerupai bebas. Nahu Zaidun kal badri. Bermula si Zaid itu seperti bulan purnama. Ganteng banget si Zaid. Zaidun kal badri. Bermula si Zaid itu seperti badar. Zaidun mubtada marfu' beribtidah tanda rafa' dhammah. Kaf huruf jar badri majrur dengan kaf tanda jar kasrah. Jar majrur pada rafa' khobar mubtada. Khobar Zaidun. Khobar sibhul jumlah kemarin ya. Sibhul jumlah. Khobar ada dua kan? Mufrad, ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada jumlah fi'liyah, jumlah mubtada khobar, taraf dan jar majrur. Walami dan lam al-malu li Zaidin. Harta itu milik si Zaid. Jadi lam dalam bahasa Arab maknanya banyak. Salah satunya milik. Salah satunya milik.
Al-malu li Zaidin. Harta itu milik si Zaid. Nah, itu kalau dia masuk ke orang. Kalau dia masuk ke benda, kan benda nggak bisa memiliki. Al-babu lil baiti. Al-babu lil baiti. Pintu itu untuk rumah. Pintu itu untuk ruh. Nggak mungkin milik rumah kan? Rumah punya hak milik nggak? Nggak. Berarti itu namanya ikhtisas, khusus. Perhatikan. Lam itu bisa artinya milik. Ini. Al-malu li Zaidin. Al-kitabu li Ahmad. Kitab ini milik si Ahmad. Boleh kalau masuk ke orang artinya milik. Tapi kalau masuk ke benda biasanya ikhtisas. Al-babu lil baiti. Pintu itu khusus untuk rumah. Al-hasiru lil masjid. Tikar itu khusus untuk masjid. Walaupun masjid juga bisa memiliki kadang-kadang ya. Nah. Alhamdulillah. Nah, pujian itu milik Allah. Atau alhamdulillah, pujian itu khusus untuk Allah. Alhamdulillah, pujian itu berhak untuk Allah. Banyak maknanya. Wa hurufil qasami. Wa hurufil kasami dan huruf kasam. Huruf kita baca kita ataf ke bimin di atas. Adapun berumlah mahfud dengan huruf fahuwa. Maka dianya mahfud dengan huruf itu ma yufadu. Sesuatu yang dikhafatkan dengan min, dengan ila, dengan an, dengan ala, dengan fi, dengan rupa, dengan ba, dengan kaf, dengan lam, dan. Wa hurufil kasami dan dengan huruf kasam. Jadi huruf kasam juga masuk huruf khafat. Wahia dan bermula dianya huruf kasam itu al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Huruf kasam ada tiga. Waw, ba, dan ta. Tiga-tiganya bermakna demi. Wallahi demi Allah. Ballahi atau billahi demi Allah. Tallahi demi Allah juga. Ini beliau nggak berpanjang lebar ini. Ada bedanya nanti. Wow, bersumpah dengan wow, bersumpah dengan ba, bersumpah dengan ta, ada bedanya. Tapi orang Arab yang paling sering wallahi, wallahi. Ya. Wow, huruf kasam. Allahi majrur dengan wow kasam, tanda jar kasam. Ya. Wallahi demi Allah. Wal fajri demi fajar kan banyak tuh. Wa syamsi wa duhaha. Ya. Apa pertanyaan sebelum lanjut? Ya, ada pertanyaan. Malas bertanya jalan-jalan. Ada pertanyaan, Ustazah Azizah. Ustaz Abdurrahman, aman. Aman dulu. Ustazah Fatihah tadi ada kelihatan kemana? Ini Ustaz baru datang. Oh ada, oke. Siap. Jangan kendor Ustazah. Tetap semangat. Menyala. Dah. Wabimus wa munzu. Dan dengan mus dan munzu. Artinya mus juga huruf jar, munzu juga huruf jar. Mut huruf jar, munzu huruf jar. Cuma dia selalu masuk ke isim zaman. Di depan mut mundu pasti isim zaman. Contoh, nahu ma ra'aituhu mus au munzu yaumil jum'ati. Ma ra'aituhu mus yaumil jum'ah. Tidak aku lihat akan dia mus yaumil jum'ah. Mulai dari hari Jumat. Au mundu yaumil jum'ah atau mulai dari hari Jumat. Jadi mus dari, mundu juga dari. Itu aja dulu. Biar ringan ya. Mus mundu. Bila di depan mus dan mundu isim zaman. Kayak yaumil jum'ah. Baru mundu namanya huruf jar. Ini penting tambahan. Mus mundu dia huruf jar ya. Bila di depan dia isim zaman. Kayak ma ra'aituhu mus yaumil jum'ah. Tidak aku lihat akan si Zaid dari hari Jumat. Mulai dari hari Jumat. Kalau di depan mundu fi'il berarti dia bukan huruf. Ma ra'aituhu mus ja'a Zaidun. Ma ra'aitu Amran. Tidak aku lihat akan si Umar mus ja'a Zaidun. Semenjak datang si Zaid. Di depannya kan koma Zaidun tuh. Atau ja'a Zaidun. Berarti mus bukan huruf jar. Nggak mungkin dia masuk kepada fi'il. Mus ketika itu daraf zaman. Ketika maknanya. Ma ra'aitu Zaidan. Tidak aku lihat akan si Zaid mus ja'a Amrun.
pada waktu datang si Umar. Pada waktu artinya. Nah, bukan huruf. Karena dia nggak ada tugas mengejarkan kan. Nah, dah. Munzu baru huruf jar kalau di depan dia isim man. Ya. Kalau di depan dia jumlah kayak fi'il, itu dia dorof. Nah, itu tambahannya. Dah. Cara i'rabnya fama nafiyatun ma ra'aituhu. Tidak aku lihat akan dia. Fama nafiyatun maka bermula ma itu huruf nafi. Tidak. Ra'aitu. Ra'aituhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Dan bermula ra'aituhu itu ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Ra'aitu aku lihat. Hu akan dia. Berarti fi'il, fa'il, maf'ul. Wa muz dan munzu harfa jarrin. Bermula muz dan munzu itu harfa jarrin. Itu dua huruf jar. Harfa tasniah nih. Ada alifnya. Nunnya dibuang karena jadi mudhaf. Harfa jarin. Asalnya harfani. Harfa jarin. Wamud wa mundu harfa jarin. Bermula mud dan mundu itu dua huruf jar. Wa yaumi majruren bimud au mundu. Bermula yaumen itu majrur dengan mud atau mundu. Ma ra'aituhu mus yaumi. Munzu yaumi. Mud huruf jar yaumi majrur bimud atau mundu. Wal jum'ati mudhafun ilih. Bermula Jum'at itu mudhaf ilih. Nah, gampang banget ilmu nahu. Masya Allah. Sangat gampang sekali. Apa yang nggak paham? Coba. Silakan ditanya. Nah, nggak kata malam ini nih. Dikit lagi. Katamin. Lanjut, Ustaz Abdul Rahman. Ada kegiatan apa? Nggak ada. Ada kegiatan apa malam? Hmm? Mengapa tinggu di bawah? Hafal apa lagi? Udah ujiannya? Sebagian belum siap ujiannya tengok. Oh, iya. Iya, 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 iya. Iya. Lanjut lagi. Nggak, kalau nggak cukup aja dulu. Besok sekali lagi. Insya Allah besok selesai. Ya, Ya, itu ya tengok. mahfud dengan huruf tadi. Tinggal mahfud dengan idhofah, mahfud dengan tabik. Nah, itu. Kalau ada muskil silakan ditanyakan. Ustaz, Hadir. Muz sama Munzu itu Ustaz selalu berdampingan ya Ustaz? Enggak, ini contohnya dicontoh. Kalau ketemu enggak boleh berdampingan dia. Berarti Benar siko-siko Ustaz. pertanyaannya. Karena ini digabung kan. Kalau Ya Ustaz. prakteknya ma ra'aituhu mus yaumil jum'ah udah. Atau munzu yaumil jum'ah enggak dua-duanya double enggak. Ustaz. Ini biasa ini hemat kertas. Jadi contohnya digabung. Mestinya dipisah nih. Ma ra'aituhu mus yaumil jum'ah contoh kedua. Ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ah. Ah, aturannya begitu. Kita zaman dulu yang begini dia. Nah, benar, benar, benar. Enggak, kalau bertemu enggak berpasangan. Kayak mana tadi tengku isim isim zaman setelah muncul itu tengku. Ah, ini kan di depan mundu ini yaumil jum'ah. Yaumi kan isim taman, hari. Hari kan taman. Ya Ah, tengku. berarti kalau di depan dia isim taman, baru mundu huruf jar. Mundu yaumi. Tapi kalau di depan mut fi'il misalkan, mut ja'a zaidun. Mut ja'a. Ja'a kan fi'il. Huruf jar kan nggak boleh masuk kepada fi'il. Berarti mut Nah, bukan huruf jar. Namanya daraf nanti, daraf. Karena ketika tidak aku lihat akan si Zaid ketika datang si Umar bermakna ketika. Ketika itu kan waktu kan? ya. Ketika itu waktu pada waktu datang si Zaid. Nah, itu namanya dorab nanti. Nah, paham insya Allah Ustaz. Nah, itulah Ustaz Ustazah. Aman? Aman. Ustazah Fatia mana nggak muncul? Muncullah.
Oke, tetap semangat ya. Ya, udah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Besok sekali lagi.